정말이구나. 미안해. 미안했어. 미안해. Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian, karena no kawaii no life anjim. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Guardian the Lonely and the Great God yang dirilis pada tahun 2016. Drakor ini sebanyak 16 episode dan diperankan oleh Gong Yoo dan Kim Go Eun. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di episode 1 dimulai dari sebuah cerita yang menceritakan tentang seseorang yang disebut-sebut sebagai Dokaebi atau nama lainnya Goblin, bukan yang hijau. Serta ia terkait dengan sebuah pedang yang berlumuran darah dari sekian banyaknya nyawa yang beda alam olehnya. Dan hanya pengantin dari Goblin lah yang bisa mencabut pedang tersebut. Dan jika pedang berhasil dicabut, maka semua akan berubah menjadi debu dan kedamaian akan tercapai. Bahkan di saat Goblin hidup kembali, mereka berada di mana saja dan kapan saja. Namun hal tersebut malah membuat seorang wanita tertawa, entah apa yang mengacumalakakannya. Hingga di saat ia akan pergi, si nenek memberitahu akan jika si wanita berada di antara hidup dan mati, berdoalah dengan tulus karena dewa mungkin akan mendengar doa dari si wanita. Terlihat tahun 1968 di Paris, yang dimana terdapat seseorang pria yang menghentikan seorang bocah pencuri. Bahkan pria tersebut sangat tahu betul akan bocah ini, baik latar belakangnya dan hal yang akan terjadi dengan bocah ini. Yang ternyata pria inilah Goblin, bukan yang hijau. Awalnya ia adalah seorang manusia sama seperti kita. Bedanya ia sudah hidup di zaman dinasti kuno sebagai jenderal prajurit. Hingga di saat ia mengalami peperangan selama 3 hari 3 malam, ia yang menggunakan pedangnya berhasil menumbangkan banyak musuh dengan pedang tersebut. Namun selesai perang dan berhasil memenangkannya, ia malah dicap pengkhianat oleh raja. Entah pengkhianatan apa yang ia lakukan. Intinya semua buahannya sampai dibantai oleh prajurit kerajaan. Alhasil karena hal tersebut, ia pun ingin bertemu dengan raja. Yang ternyata ini semua adalah ulah penasehat raja, yang dimana ia menghasut raja berupa jenderal yang dianggap dewa dan hal-hal lainnya. Sehingga raja yang goblok ini terhasut dan mengeksekusi semua orang yang dekat dengan jenderal. Bahkan ratu yang kenal dan dekat dengan jenderal sampai dieksekusi juga, anjir. Alhasil jenderal yang tidak ingin orang-orangnya dieksekusi secara membabi buta lebih memilih untuk menurutinya. Bawahan setianya pun datang, dan karena tidak kuat dengan hal tersebut, jenderal pun meminta bawahannya untuk mengkilnya dengan pedang miliknya. Si bawahan pun dengan berat hati melakukannya dan akan beda alam bareng. Bukan hanya itu, ketika dirinya sudah sekarat, ia bukannya dikubur dengan layak, melainkan ia dibuang begitu saja.
Anjir, kejam kali ini. Dan inilah drakor Guardian, The Lonely and the Great God, Seoul tahun 1998, yang dimana terdapat seseorang yang nyebrang, bahkan mobil yang menabraknya sampai hancur dibuatnya. Yang ternyata orang ini bukan orang, melainkan ia adalah malaikat maut yang tugasnya mencatat orang-orang yang sudah beda alam serta mengantarnya ke alam barzah. Serta Goblin saling kenal dengan malaikat maut itu setara bestie lah, anjing, bestie bang. Goblin pun tinggal di sebuah rumah tua yang dimana itu adalah rumah dari turun-temurun orang yang setia dengan Goblin hingga ke cicit-cicitnya. Dan hal tersebut dimulai dari pengikut setia terakhir Goblin yang berdoa untuk memberitahu kalau cucunya yang akan meneruskan kesetiaannya dengan Goblin. Tepat di saat itu tiba-tiba Goblin hidup kembali karena sang Goblin dikutuk oleh sang pencipta, karena si Goblin sebelumnya mengkill keluarga sang pencipta juga, atau lebih tepatnya manusia lah. Dan Goblin akan diberikan kekuatan serta hidup abadi. Bisa dibilang kutukan, bisa dibilang hadiah, tapi inti dari sang pencipta memberikan hal tersebut agar si Goblin terus melihat orang yang ia kasih dan sayangi beda alam seiring berjalannya zaman ke zaman. Tapi kutukan itu bisa hilang ketika ada seseorang yang berhasil mencabut pedang miliknya sendiri. Maka Goblin akan menjadi debu dan mencapai kedamaian yang hakiki. Dan di kesempatan itu ia pun membalas dendamnya kepada raja dan si penasehat yang telaso sekali, anjing. Namun ketika ia kembali, pengikut terakhirnya pun sudah beda alam dan menyisakan cucunya. Alhasil cucunya pun akan menjadi pengikut setia Goblin. Alhasil Goblin yang melihat hal tersebut, dendam dan kemarahan di dalam dirinya seketika menghilang. Mereka pun ikut berlayar dengan pelaut. Namun di saat si bocah lapar dan diberikan makanan oleh Goblin, tiba-tiba si pelaut tersebut ingin membuangnya ke laut. Alhasil Goblin yang melihat hal tersebut membuatnya murka, yang membuat kapalnya seketika tenggelam kayak kapal Titanic, dan lebih parah lagi dari Titanic. Dan ia mengeluarkan jurusnya yang sangat OP setara dengan dewa. Tapi itu dulu, dan sekarang inilah Goblin modern yang chillin santuy di atas gedung. Namun di saat itu terjadi kecelakaan yang dimana yang kecelakaan adalah wanita yang ada di awal scene. Ia yang hamil meminta bantuan, namun karena tidak ada orang satupun di sana, ia pun mengingat perkataan si nenek untuk berdoa dengan tulus kepada dewa. Awalnya si Goblin tidak ingin ikut campur akan takdir seseorang, namun karena ia mendengar ketulusan dari si wanita, ia pun menghampirinya. Si wanita pun meminta bantuan, cukup bayinya saja yang selamat. Alhasil ia pun memberikan beberapa tahun umur untuk si wanita. Dan ketika si malaikat maut ingin mencatat orang yang beda alam di detik itu, seketika ia harus merevisinya lagi. Anak dari si wanita pun lahir dengan selamat, yang dimana anak itu adalah pengantin dari si Goblin. 8 tahun kemudian, anaknya pun sudah tumbuh besar dan sudah sekolah, yang ia beri nama Ji-eun. Bahkan Ji-eun memiliki kelebihan berupa ia bisa melihat arwah, atau lebih singkatnya Indigo, anjing, Indigo. Namun di saat hari ulang tahunnya dan akan merayakannya dengan sang ibu, ternyata itu adalah arwah ibunya, karena si malaikat maut sudah harus menjalankan tugasnya karena si ibu sebenarnya sudah beda alam waktu itu. Alhasil Ji-eun sudah pasti dibuat menangis karena pas di hari ulang tahunnya yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan menjadi kesedihan, sehingga Ji-eun akan pergi ke rumah sakit. Sedangkan di lain tempat, arwah ibu Ji-eun pun bertemu dengan si nenek dan meminta si nenek untuk menjenguk Ji-eun sesekali dan akan berpamitan dengannya. Kembali ke Ji-eun yang ternyata si malaikat maut sudah ada di depan rumahnya dengan niatan untuk mengambil nyawa Ji-eun juga. Tapi hal tersebut berhasil dihentikan oleh si nenek. Dan karena nama Ji-eun waktu itu tidak ada, maka si malaikat malas untuk menganggapi si nenek serta akan kembali. Alhasil si nenek meminta Ji-eun untuk tetap hidup dan pindah dari sana, serta memberitahu bahwa akan ada seseorang yang datang, jadi Ji-eun bisa ikut dengan mereka. Walaupun kedepannya Ji-eun menderita, ia harus melakukannya karena itulah jalan satu-satunya. Hingga di saat itu ternyata nenek ini bukan nenek biasa, melainkan ia bisa mengubah wujudnya menjadi muda kembali
kembali untuk menggoda kaum jantan. 10 tahun kemudian, Ji-eun pun sama sekali tidak memiliki teman di sekolah dan lebih menyendiri. Dan para arwah pun tahu bahwa Ji-eun adalah pengantin goblin. Namun karena ia dikacangin, ia pun menjumpscare-nya. Alhasil, ia pun dibuat bingung maksud dari si arwah itu apa. Tapi tiba-tiba si arwah pergi tanpa pamit, yang ternyata goblin ada di sana. Bahkan Ji-eun berpapasan dengan goblin dengan mode slow motion sambil diiringi lagu Beautiful. Beautiful life, anorega kirisake. Anjing, sapain sih aku. Ya kalian bisa nyari soundtracknya di YouTube ya. Yang membuat goblin yang melihat Ji-eun merasa sesuatu yang berbeda dan aneh. Apakah ini yang namanya jodoh? Terlihatlah Ji-eun yang tinggal bersama dengan bibinya yang terlihat begitu tidak peduli dengan Ji-eun. Tapi yang ia pedulikan hanya cuan dari Ji-eun. Bahkan bersikap kasar kepadanya. Alhasil tepat di hari ulang tahunnya, ia pun pergi ke pantai untuk merayakannya seorang diri. Sedangkan si goblin, ia pun akan pergi untuk mencari wanita yang bisa mencabut pedangnya. Serta ia sudah memegang bunga. Namun ketika Ji-eun meniup lilin ulang tahunnya sambil berharap bahwa ia ingin punya pacar, tiba-tiba si goblin teleport ke sana dan dibuat bingung kok Ji-eun bisa memanggil dirinya. Ji-eun pun menganggap si goblin adalah hantu yang sering ia temui, tapi si goblin bukan hantu. Serta masih bingung kok bisa anjing. Dan karena si goblin memegang bunga, Ji-eun pun memintanya untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahunnya yang suram itu. Dan bunga tersebut maknanya adalah untuk sang kekasih. Si goblin pun sudah pasti tahu latar belakang dan alasan hidup Ji-eun sengsara, serta memberitahu bahwa hal tersebut tidak bertahan lama dan Ji-eun akan segera mendapatkan side job atau kerja sampingan, yang membuat Ji-eun merasa si goblin adalah seorang jin seperti serial Aladdin. Namun karena si Ji-eun ngelantur nggak jelas, goblin pun pergi. Namun ketika si goblin pindah ke tempat yang baru, ternyata cucu dari pengikut setianya menyewa tempat tersebut kepada sang malaikat maut. Awalnya si goblin kesal dan meminta si malaikat untuk pergi jauh-jauh darinya. Namun karena si malaikat bisa saja mengambil nyawa pengikut setianya, akhirnya ia pun mau dan membiarkan si malaikat maut stay di sana. Bahkan mereka menjahili satu sama lain. Kembali ke Ji-eun, ia yang mendengar bahwa dirinya akan dapat kerja paruh waktu mulai melamar di berbagai tempat. Namun hasilnya nihil, sama sekali tidak ada yang menerimanya. Namun di saat itu tiba-tiba tempat sampah di dekatnya terbakar, yang membuat Ji-eun langsung memadamkan api tersebut dengan hembusan mulutnya. Yang ternyata hal tersebut membuat goblin teleport lagi ke Ji-eun. Si goblin yang kesal karena dirinya tiba-tiba teleport, Ji-eun juga tidak tahu caranya gimana. Serta kesal karena perkataan goblin waktu itu hanya omong kosong. Namun karena cuma Ji-eun yang bisa memanggil si goblin, ia pun bertanya apakah ada sesuatu dari dirinya. Si goblin mendeskripsikannya dan karena cuma buang-buang waktu saja, ia pun pergi. Hingga di saat ia pergi ke gereja yang diikuti oleh para arwah-arwah, ia pun akhirnya menyadari bahwa cara untuk memanggil si goblin adalah meniup api. Yang sudah pasti si goblin yang tiba-tiba teleport lagi membuatnya muak dan langsung pergi. Namun karena si Ji-eun masih kepo dan ingin tahu tentang si goblin, ia pun memanggilnya lagi. Si goblin pun makin emosi karena ia lagi sibuk-sibuknya teleport lagi. Bahkan Ji-eun ternyata berhasil memegang si goblin, padahal si goblin dilapisi dengan api biru yang panas. Ji-eun pun tahu bahwa si goblin adalah goblin dan memberitahu kalau dirinya adalah pengantin goblin. Dan karena si goblin tidak percaya akan hal tersebut, ia pun meminta Ji-eun untuk membuktikannya. Ji-eun pun hanya bisa menunjukkan tanda lahirnya, yang membuat goblin teringat akan wanita yang waktu itu sekarat dan tahu bahwa Ji-eun adalah anak dari si wanita, serta masih tidak percaya bahwa Ji-eun adalah pengantin goblin. Namun ketika ia pergi dan teleport ke negara lain yaitu Kanada, ternyata Ji-eun ikut teleport juga ke sana, yang makin membuat goblin terkejut. Lah kok bisa? Alhasil Ji-eun yang sadar bahwa benar dirinya pengantin goblin sudah memutuskan kalau dirinya akan menikahi si goblin sambil berkata sarangi anjing. Dan episode 1 pun selesai. Lanjut episode 2.
Di episode 2 dimulai dari mereka yang teleport ke Kanada. Alhasil karena Ji-eun tidak pernah keluar negeri, ia pun jalan-jalan sambil melihat pemandangan dan Goblin hanya menemani saja. Namun ketika mereka berada di sebuah taman, terdapat pohon maple di sana sehingga Ji-eun memberitahu kalau mereka berhasil menangkap daun maple yang jatuh, maka ia akan jatuh cinta dengan orang yang diajak jalan. Tapi Goblin yang menangkapnya dan karena Ji-eun yang ingin daun tersebut, ia pun mengalihkan perhatian Goblin agar dirinya yang dapat. Hingga di saat mereka pergi ke hotel, Goblin pun ingin pergi ke sebuah tempat dan Ji-eun akan stay sebentar di sana. Awalnya Ji-eun ingin ikut, tapi karena sudah pasti tidak diizinkan, ia pun stay di sana. Sedangkan di lain tempat, si malaikat maut yang sedang chillin ngopi, anjing malaikat mautnya senja bangsa, tiba-tiba terdapat sepasang kekasih yang sedang perang dunia. Yang ternyata itu adalah arwah mereka karena mereka mengalami kecelakaan sebelumnya. Alhasil si malaikat maut pun ambil job dulu serta meminta si wanita untuk meminum minuman agar si wanita hilang ingatan. Awalnya si wanita enggan karena ia tidak mau kehilangan rasa bencinya ke pria. Tapi karena si pria tidak diberi minuman tersebut, ternyata pria diminta untuk terus mengingat dosa-dosanya bahwa ia yang menabrak ibu Ji-eun sebelumnya. Dan karena hal tersebut membuatnya masuk ke neraka jahanam. Mampus anjing. Yang ternyata Goblin pergi ke makam pengikut setianya dari generasi ke generasi. Bahkan penderitaannya masih menancap berupa pedang yang telah mengkill banyak orang. Sedangkan Ji-eun ia pun mengambil majalah tentang Kanada serta pergi karena ia bosan di sana. Akhirnya ia pun melihat Goblin yang sedang merenung, namun ia tidak ingin mengganggunya serta ikut duduk sambil melihat matahari kelelep. Hingga di saat Goblin ngeh akan Ji-eun di sana, Ji-eun melihat makam yang tidak ada namanya di sana, namun hanya ada sebuah foto, yaitu foto si Goblin. Alhasil ia pun berdoa dan doanya berupa ia akan menjadi pengantin di 200 tahun ke depan. Selesai dengan semua itu, Goblin pun curhat akan dirinya yang sudah begitu lama hidup bahkan melihat perubahan zaman. Namun di saat Ji-eun memberikan permen, si Goblin bertanya akan Ji-eun yang tidak sekolah atau tidak. Yang ternyata di Korea sekarang jam 10 pagi. Alhasil Ji-eun pun panik karena ia telat sekali untuk ke sekolah. Alhasil mereka pun balik ke Korea. Namun sebelum berpisah, Ji-eun memberitahu rasa senangnya bisa jalan-jalan terlebih lagi bersama dengan Goblin. Sehingga Goblin mulai merasa nyaman dengan Ji-eun. Dan ya, sudah pasti Ji-eun yang telat menghadap ke guru sambil mendengarkan omelan dari si guru. Hingga di saat ia pulang, ia yang melihat daun maple pun terbayang-bayang akan Goblin dan senang akan perjalanan sebelumnya. Di lain sisi, si malaikat maut yang sedang asyik menonton TV, tiba-tiba Goblin ingin berbincang dengannya. Namun si Goblin ingin berbincang di suatu tempat yang ternyata si malaikat maut tidak ikut ke tempat Goblin pergi. Sehingga membuatnya terkejut karena si malaikat maut tidak ikut ke tempat Goblin pergi. Tapi Ji-eun bisa. Kembali ke Ji-eun, ia pun ingin kembali ke Kanada melalui pintu percis yang ia lakukan sebelumnya. Namun sayang, itu tidak berhasil dan ia bertemu dengan si nenek yang muda lagi waktu itu. Sudah pasti Ji-eun tidak mengenalnya sehingga si nenek yang muda memberikan bayam untuk Ji-eun. Hingga di saat ia balik, bibi yang telaso ini meminta Ji-eun untuk membuatkan makanan. Alhasil Ji-eun pun akan membuatkan makanan berupa kimbap bayam. Namun karena sepupunya menemukan majalah Kanada, si bibi mengira bahwa Ji-eun akan melarikan diri. Ji-eun yang ingin meminta kembali majalahnya, ia sampai dipukul. Anjir. Namun di saat sepupunya ingin memotong kimbapnya, tiba-tiba tangannya tergores oleh pisau. Bahkan sepupunya yang lagi satu tersedak saat memakan kimbap tersebut. Alhasil Ji-eun pun berhasil pergi dari mereka serta merenung sambil membaca majalah dari Kanada. Sedangkan Goblin, ia pun dibuat tidak tenang akan Ji-eun dan selalu terngiang-ngiang akan dirinya. Alhasil ia pun dibuat tidak tenang dan langsung pergi untuk menemuinya. Kembali ke Ji-eun, ia pun mondar-mandir tanpa arah tujuan. Namun di saat itu ia bertemu dengan Goblin. Si Goblin pun langsung berpura-pura bahwa Ji-eun memanggilnya, yang padahal Ji-eun sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Sehingga si Goblin mencari alasan lain bahwa pasti Ji-eun memikirkannya, makanya ia bisa ke sana. Dan benar saja, Ji-eun sedang memikirkan Goblin ketika mereka jalan-jalan bersama di Kanada. Dan karena Ji-eun akan balik ketika sepupu-sepupu laknatnya tidur, Goblin pun menemani Ji-eun. Namun
di saat itu, siswi lain yang suka ngomongi Ji-eun melihat Ji-eun yang bersama dengan seorang pria. Bahkan ia berniat untuk memfotonya agar disebar ke murid-murid lain. Untungnya Goblin tahu dan menghentikan hal tersebut. Di keesokan harinya, Ji-eun pun menemukan toko yang sedang mencari pekerja paruh waktu. Hingga di saat ia bertemu dengan pemilik toko yang kawaii plus kyowo ini, ia langsung diterima kerja di sana. Otomatis Ji-eun dibuat senang dan bersemangat untuk bekerja. Ya, walaupun toko tersebut sama sekali tidak ada pelanggannya. Alhasil ia yang senang pun memanggil Goblin untuk menginfokan hal tersebut. Awalnya menggunakan pikiran tidak mau, sehingga ia menggunakan cara biasanya. Yang ternyata waktu Ji-eun memanggil, kondisinya lagi tidak tepat sekali karena si Goblin lagi makan. Sehingga si Goblin malu ke ubun-ubun karena dirinya tidak terlihat keren dan cool di depan Ji-eun. Bahkan si malaikat maut yang ingin tidur, Goblin langsung meminta pendapat si malaikat maut akan outfitnya udah kece apa belum dan hal-hal lainnya yang membuat si malaikat maut pusing karena ia ingin tidur. Bahkan ketika ia tidur pun masih diganggu oleh Goblin. Berita badai yang tak terduga pun muncul, yang ternyata badai tersebut adalah ulah dari Goblin yang masih malu ke ubun-ubun akan kejadian kemarin. Alhasil si keturunan selanjutnya yang bernama Deokhwa menemui si Goblin. Si Goblin yang terlihat suram pun ingin memberitahu sebenarnya akan dirinya, yang padahal si Deokhwa udah tahu dari umur 8 tahun karena Goblin yang mabuk sering memunculkan emas batangan. Otomatis membuat si Goblin kesal karena jika Deokhwa udah tahu dirinya Goblin, kenapa ia bersikap tidak sopan kepadanya, yang membuat hujan makin deras. Kembali ke Ji-eun, ia yang kerja paruh waktu pun si bos akan pergi, bahkan meminta Ji-eun untuk bermalas-malasan. Anjing, sungguh bos yang sangat diidam-idamkan. Yang ternyata si bos pergi ke dukun wushi-wushi pesi untuk mengetahui ramalan dirinya. Di lain sisi, si malaikat maut pun akan pergi dengan alasan ingin mencuci topi kesayangannya. Sedangkan Goblin, ia pun sudah ready jika Ji-eun memanggilnya. Bahkan terlihat seperti anak kecil yang sedang menunggu jemputan orang tua. Ji-eun pun menglaminating daun maple untuk ia berikan ke Goblin. Hingga di saat ia memanggil, ternyata sudah ada malaikat maut yang akan menjalankan jobnya yang terus direvisi sebelumnya. Otomatis membuat Ji-eun panik dan tidak ingin nyawanya diambil. Tapi untungnya Goblin datang dan menghentikan si malaikat maut sambil memberitahu kalau Ji-eun adalah pengantin Goblin. Alhasil si malaikat maut pun sudah pasti tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi. Namun di saat itu Ji-eun dibuat kesal karena si Goblin berbohong bahwa dirinya bukan Goblin. Tapi si Goblin masih tidak percaya bahwa Ji-eun adalah pengantin Goblin karena ia tidak bisa melihat pedang yang nancap di tubuhnya. Otomatis Ji-eun yang sudah mulai suka dengan si Goblin dibuat nyesek dengan perkataannya. Bahkan si Goblin berkata bahwa Ji-eun tidak berharga baginya. Alhasil Ji-eun yang sudah terlalu nyesek akan perkataan si Goblin yang tidak dipikirin dulu membuatnya memutuskan untuk tidak mengganggu dan memanggil si Goblin lagi. Sehingga si Goblin yang mulai tersadar dibuat menyesal akan perkataannya. Ji-eun pun membaca buku anak mengenai Goblin dan ia menyimpan daun maple tersebut di buku itu. Tapi di saat itu terdapat seseorang yang mengambil bukunya. Sedangkan Goblin ia pun dibuat mengset boy karena kesalahannya sendiri dan murung aja kerjaannya. Si malaikat maut yang sudah tahu hal tersebut bisa terjadi karena Ji-eun, Deokhwa yang tahu juga meminta Goblin untuk meminta maaf dan bersikap gentleman. Namun karena Deokhwa banyak bacot, ia pun diikat. Si malaikat maut pun akan pergi dengan alasan yang sama berupa mencuci topinya lagi. Begitupun dengan Goblin yang ingin pergi dengan alasan ingin pergi ke supermarket. Yang ternyata si malaikat maut pergi ke tempat Ji-eun. Begitupun dengan Goblin. Tapi untungnya Ji-eun tidak ada di sana karena Ji-eun tidur di toko. Namun karena Ji-eun tidak tenang apakah benar dirinya pengantin Goblin, ia pun ingin bertemu dengan hantu yang waktu itu. Bertemulah ia dengan si hantu dan alasan si hantu tahu itu karena ibu tua dari desa. Alhasil para hantu pun berkumpul dan si ibu tua dari desa menceritakan tentang apa yang ia lihat berupa Goblin yang menyelamatkan ibu Ji-eun dan Ji-eun yang masih berada di kandungan saat itu. Ji-eun yang tahu pun mulai bersalah karena ia membenci Goblin akan kemarin, yang ternyata hal tersebut dilihat oleh Goblin dari kejauhan. Hingga keesokan harinya bibi Ji-eun yang tahu kalau Ji-eun kerja paruh waktu datang ke tempat ia bekerja serta emosi di sana. Tapi untungnya Ji-eun lagi sekolah dan si bos langsung berpura-pura sedang menelpon seseorang agar si bibi laknat
laknat ini pergi jauh-jauh. Namun ketika si Bibi sampai di rumah, debt collector datang untuk menagihkan duit pinjol yang dipinjam olehnya. Tapi si Bibi malah berbohong bahwa uangnya ada di Ji-eun. Otomatis si debt collector yang goblok ini percaya dan langsung mencari Ji-eun. Ji-eun yang baru balik dari sekolah pun tiba-tiba ia dibawa oleh debt collector pergi, yang membuat Ji-eun bingung dan panik. Sedangkan di lain sisi si Goblin dengan malaikat maut malah saling adu mekanik karena saling kesal sesama lain. Si debt collector pun mencari buku tabungan dari Ji-eun, tapi di saat itu salah satunya ingin ngudut sehingga Ji-eun berniat untuk memanggil Goblin. Namun hal tersebut gagal. Buku tabungan sudah pasti tidak ditemukan, yang padahal buku tabungan itu tidak pernah ada di sana. Sehingga Ji-eun yang ketakutan menunduk, yang membuat tanda lahirnya menyala. Yang ternyata hal tersebut bisa dirasakan oleh Goblin dan tahu kalau Ji-eun dalam bahaya. Hingga di saat debt collector berniat untuk mengajar Ji-eun, tiba-tiba mobil berhenti. Bahkan dari ujung jalan, lampu jalan mati satu persatu, bahkan sampai meledak. Yang ternyata Goblin dan si malaikat maut akhirnya datang serta akan menyelamatkan Ji-eun dari si debt collector yang goblok itu. Dan episode 2 pun selesai. Lanjut episode 3. Di episode 3 dimulai dari Goblin dan malaikat maut yang datang untuk menolong Ji-eun. Sudah pasti si debt collector dibuat ketar-ketir dan keringat dingin akan hal tersebut. Bukan hanya itu, si debt collector yang ingin kabur, tiba-tiba mobilnya kebelah menjadi 2 bagian berkat si Goblin. Ji-eun pun masih ketakutan akan kejadian tadi. Namun di saat Goblin ingin menghukum si debt collector, Ji-eun tidak mau kalau si Goblin mengkillnya. Alhasil si Goblin pun akan memberikan hukuman berupa jalan tersebut tidak akan ada orang yang lewat selama 2 hari dan si debt collector akan menderita di sana. Bahkan si malaikat maut menghilangkan ingatan mereka seolah mereka tidak mengenal satu sama lain, dan ketika mereka bertemu mereka akan bertengkar terus. Hingga di saat selesai dan akan balik, Goblin dan malaikat maut pun berbincang, tapi di dalam hati kalau si malaikat maut menunggu Ji-eun berkata terima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun karena berkali-kali si malaikat maut berkata seperti itu membuatnya emosi. Alhasil Ji-eun yang tiba-tiba mendengar si Goblin meneriakinya membuatnya terkejut dan kesal karena tidak ada satupun mobil yang lewat. Ya, karena Goblin lah hal tersebut bisa terjadi. Mereka pun akan makan-makan, namun karena Ji-eun masih kesal akan Goblin akan kejadian waktu itu, si Goblin hanya bisa nyimak saja. Serta Ji-eun yang sudah tahu kalau Goblin menyelamatkan ibu serta dirinya, ia tidak membenci Goblin. Namun raut dan ekspresinya tidak bisa berbohong bahwa ia masih membenci si Goblin. Dan keesokan harinya, Daekwoo pun mendapatkan info mengenai latar dari Ji-eun, bayi Bibi dan sepupunya yang laknat itu. Alhasil si Goblin pun akan menghukum mereka, tapi bukan hukuman fisik, melainkan akan diberikan emas batangan. Hingga di saat si Bibi sedang stres karena si debt collector bisa saja mencarinya lagi, ia pun berusaha untuk mencari uang milik Ji-eun yang ternyata emasnya sudah teleport ke sana, yang membuat mereka terkejut dan senang karena mereka bisa crazy rich akan emas tersebut. Bukan hanya itu, mereka yang serakah ingin memiliki semuanya sampai tidak tidur agar dapat memiliki hal tersebut. Namun sayang, sepupunya yang cewek mendapatkan hal tersebut. Otomatis mereka berdua yang tidak terima langsung mencarinya. Tepat di saat itu, si Goblin dan Daekwoo pun makan-makan di restoran. Namun ketika ia melihat seorang idol, membuatnya teringat akan raja yang mengkill orang-orang tersayangnya, sehingga ia berdiskusi akan malaikat maut akan si raja yang sudah berinkarnasi menjadi seorang idol K-pop. Namun selesai itu, si malaikat maut pun pergi untuk melakukan jobnya. Bahkan ada juniornya, anjing ada juniornya bangsat. Tapi karena ada berkas arwah hilang yang dimaksud adalah Ji-eun, membuatnya bingung bagaimana caranya ia melakukan hal tersebut. Masa iya dia harus berhadapan dengan Goblin? Kan source. Sedangkan Ji-eun, ia pun dibuat tidak tenang dan kepikiran terus akan Goblin. Begitupun dengan si Goblin
goblin yang meng-sad boy karena Ji-an belum memaafkannya. Hingga di saat ia mencari daun maple di buku, bukunya sudah tidak ada di sana. Yang ternyata Dekwa yang waktu itu membeli bukunya. Dan karena Ji-an ingin buku tersebut, Dekwa pun mau memberikannya ke Ji-an, tapi harus bayar. Dan di saat Ji-an bekerja, si bos pun tahu kalau Ji-an tidur di tokonya, serta alasan ia bisa tahu karena dari sikat gigi Ji-an serta catatan dari Ji-an yang ingin memberitahu kalau dirinya tidur di toko. Tapi si bos tidak begitu marah dan langsung memberikan upah kerjanya per minggu, karena kalau per bulan belum tentu si bos bisa membayarnya. Sehingga Ji-an berterima kasih ke si bos karena sikap bos yang baik hati, walaupun tidak ada semangat untuk hidup. Sedangkan goblin ia pun membaca buku di perpus. Kembali ke Ji-an, ia yang sedang membakar cumi pun mengingat kejadian di saat dirinya diculik oleh debt collector, sehingga cumi yang ia bakar tidak sengaja menggosongkannya. Alhasil karena ia meniup cumi tersebut membuat si goblin akan teleportasi dan senang karena akhirnya Ji-an memanggilnya. Ji-an yang tidak sengaja memanggil pun membuat goblin hanya bersikap cool sambil membaca buku, tapi ia bersikap berpura-pura kesal karena Ji-an memanggilnya. Ji-an pun masih dibuat bingung akan apa yang dimaksud oleh goblin tentang pedang yang nancap, dan jika ia melihatnya, apakah dirinya menjadi berharga untuk goblin. Alhasil goblin yang mendengar hal tersebut kepo apakah sebenarnya Ji-an bisa melihat pedangnya atau tidak, serta ia langsung mentraktir Ji-an agar ia mau memberitahu yang sebenarnya, dimulai dari memakan stik serta memesan jus. Tepat di saat itu si malaikat maut ternyata pergi ke sana, sehingga membuatnya panik. Tapi karena tujuan si malaikat maut bukan untuk mencabut nyawa Ji-an, melainkan ia sering pergi ke sana, si Ji-an mengira bahwa goblin menjebak dirinya agar si malaikat maut bisa sesuka hati mencabut nyawanya. Tapi si malaikat maut berkata kalau dia ada di pihaknya, sambil berkata di dalam hati ke Ji-an mengenai sebuah pedang. Namun karena si Ji-an tidak paham dan kenapa si malaikat maut melototinya, si malaikat maut pun ambil job lagi. Dan ketika ia pergi, Ji-an memberitahu kalau si malaikat maut tampan, yang membuatnya cemburu. Bukan hanya itu, Ji-an yang mengelabui goblin bahwa ada pria tampan lainnya. Si goblin melihat seorang pria yang sedang chattingan dengan kekasih. Tepat di saat itu juga ada wanita yang lagi teleponan dengan pacarnya. Alhasil goblin pun mengeluarkan kekuatannya agar si pria dan wanita tersebut saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Yang ternyata alasan si goblin melakukan hal tersebut karena si goblin tahu kalau kekasih dari si pria hanya memanfaatkan si pria. Begitupun dengan pacar si wanita yang kerjaannya tukang selingkuh. Pasti nama depannya R, yang membuat Ji-an kagum akan goblin. Namun ia masih bersikap cuek dan ngambek ke goblin. Tapi di saat ia pergi, ia yang noleh pun ternyata goblin masih ada di sana sambil memandanginya. Hingga di saat ia di rumah, ia pun dibuat senyum-senyum sendiri akan Ji-an yang memujinya tadi. Tapi hal tersebut dihancurkan oleh Dekwa. Dekwa pun tahu kalau si malaikat maut adalah malaikat maut dan ingin menjadi malaikat maut. Tapi goblin berkata kalau mau jadi malaikat maut, dosanya harus ultimate dulu atau banyak. Alhasil si malaikat maut yang tahu kalau Dekwa tahu membuatnya sedih karena ia bisa jadi malaikat maut karena dosanya banyak. Baik tidak berbakti, tidak setia, sombong, suka menghina, tukang selingkuh, dan dosa-dosa lainnya. Selesai dengan semua itu, si malaikat maut yang diam-diam pergi pun ketahuan oleh goblin karena sudah pasti si malaikat maut mencari Ji-an. Alhasil ia pun menemani si malaikat maut untuk belanja. Namun karena alasan si malaikat maut mendukung Ji-an karena bisa saja membuat goblin pergi untuk selama-lama-lamanya, membuat goblin berkata bahwa ia akan pergi dan pindah agar membuat si malaikat maut senang. Tapi ketika keluar, si goblin sudah pergi, yang ternyata ia pergi ke tempat Ji-an. Ji-an pun dibuat terkejut karena goblin mendatanginya. Si goblin memberitahu bahwa ia memikirkan Ji-an, yang membuat Ji-an terkejut karena tertumbenan goblin berkata seperti itu. Dan alasan Ji-an balik ke rumah untuk mengambil sesuatu, yaitu bunga yang pernah diberikan oleh goblin di saat hari ulang tahunnya. Hingga di saat ia pergi, ia yang mengemasi barang-barangnya sangat berat hati untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan si malaikat maut, ia yang bertemu dengan nenek yang
yang muda, si nenek muda menawarkan sesuatu sehingga malaikat maut tertarik akan sebuah cincin. Tapi hal tersebut sudah diambil duluan oleh bos Jian dan malaikat maut entah kenapa ia mengeluarkan air mata ketika melihat si bos Jian. Si malaikat maut pun ingin ia yang punya cincinnya sehingga si bos akan memberikannya, tapi ia mau nomor telepon dari malaikat maut dulu. Namun karena ia tidak punya HP, si wanita pun memberikan nomornya. Sedangkan goblin ia pun mengingat si ratu bahwa ia datang terlambat untuk menyelamatkannya serta mengambil gambar ratu yang ia simpan sampai saat ini. Di lain tempat, Jian yang kerja pun diganggu oleh hantu ini. Namun di saat ia ingin mengganggu si bos langsung kesal karena si malaikat maut tidak menghubunginya. Padahal si bos sudah langsung nyes akan dirinya. Yang ternyata si malaikat maut juga bingung mau menghubunginya atau tidak dan lebih mengedepankan gengsinya. Hingga di saat Jian balik, ternyata tempat tinggalnya sudah expired atau si bibi sudah pindah. Jadi barang-barang di rumah tersebut dikeluarin dan akan dijual ke orang yang baru. Alhasil Jian yang sekarang tidak ada tempat tinggal dibuat sedih karena kenapa kehidupannya seberat itu. Bukan hanya itu, ia dituduh mudut karena ia membawa korek yang padahal korek tersebut agar ia bisa memanggil goblin. Sedangkan si goblin ia yang sudah beres-beres serta akan pindah ingin mencari Jian, tapi ia tidak berhasil menemukannya. Tapi ketika ia pergi, ia pun berhasil menemukan Jian. Jian pun sedang berada di pantai untuk menenangkan diri akan apa yang terjadi di hidupnya yang begitu berat sekali. Biar Dylan yang tangguh. Dan di saat hujan, goblin pun datang sambil memberikan payung yang membuat Jian terkejut karena goblin datang menemuinya. Goblin pun curhat bahwa ketika ia sedih maka hujan akan turun. Bahkan hujannya berhenti karena goblin sudah membaik berkat kehadiran Jian. Jian pun curhat kenapa ia ada di sana berupa menenangkan diri dari apa yang ia alami dan kesulitan-kesulitan yang menimpa dirinya. Tapi di saat itu Jian memberikan daun maple yang sudah dilaminating. Ia membuat goblin senang akan hal tersebut serta mengelus-elus kepala Jian serta memberitahu kalau ia ingin mengucapkan selamat tinggal karena besok ia akan pergi. Yang membuat Jian terkejut akan hal tersebut. Bahkan hujan kembali turun menandakan goblin sedih. Si goblin pun seketika meng-sad boy lagi. Namun di saat itu tiba-tiba bel rumah berbunyi yang membuat mereka terkejut karena di rumah tersebut tidak pernah namanya membunyikan bel dan panik. Alhasil si malaikat maut pun memeriksanya yang ternyata itu adalah Jian. Otomatis Jian dibuat panik karena ia mengira itu adalah rumah goblin. Goblin pun menghampiri Jian. Jian tahu rumah goblin karena ia bertanya ke para hantu dan alasan ia datang ke sana karena ia tidak ingin goblin pergi meninggalkannya. Goblin pun masih kepo sebenarnya Jian bisa melihat pedangnya atau tidak, sehingga Jian menunjuk pedang yang menancap di tubuh goblin. Otomatis membuatnya terkejut karena Jian benar adanya bahwa dirinya adalah pengantin goblin. Dan episode 3 pun selesai. Ini mulai seru nih. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama Guardian the Lonely and the Great God episode 1, 2, dan 3. Drakor yang seru banget menurut gua karena komedi romantisnya sudah membuat saya senyum-senyum sendiri anjing. Dan ya, apakah si Goblin dan Jian akan menjalin hubungan? Dan apakah Jian berhasil mencabut pedang dari si Goblin? Nanti kita akan tahu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.